Diskusi terakhir akan menitikberatkan pada layanan investasi reksadana. Pareksa adalah marketplace finansial dan investasi terintegrasi pertama di Indonesia yang telah mendapat lisensi resmi sebagai agen penjual reksadana dari Otoritas Jasa Keuangan sejak 2016. Marketplace Pareksa menjual produk reksadana terlengkap dari manajer investasi yang terpercaya di Indonesia dan menguasai pangsa pasar jumlah investor reksadana di Indonesia. Selain menjual produk reksadana, Bareksa juga merupakan salah satu mitra distribusi yang dipercaya oleh Kementerian Keuangan RI untuk menjual surat berharga negara atau sering disingkat SBN retail secara online. Bareksa juga menyediakan transaksi jual beli emas secara online. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum, Bareksa menyediakan berbagai layanan informasi seperti data market, konten, riset, analisis, berita, dan lainnya. Terdapat beberapa keunggulan pada platform investasi reksadana Bareksa agar dapat menarik para investor untuk menggunakan platform tersebut. Berikut adalah beberapa keunggulannya. Yang pertama adalah aman. Bareksa telah mendapatkan lisensi resmi sebagai agen penjual reksadana dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bareksa juga merupakan mitra distribusi resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Lalu yang kedua adalah mudah. Pendaftaran dan transaksi di Bareksa 100% online. Calon investor tidak perlu datang ke kantor atau mengirimkan tanda tangan basah. Adanya aplikasi juga memudahkan transaksi hanya dalam genggaman. Lalu yang ketiga lengkap. Hanya dengan satu aplikasi Bareksa, investor bisa menjangkau berbagai investasi mulai dari reksadana, surat berharga negara hingga emas. Lalu yang keempat transparan. Portofolio dari berbagai instrumen investasi bisa dipantau kapan saja melalui aplikasi Bareksa. Lalu yang terakhir adalah edukatif. Bareksa membantu masyarakat untuk lebih mengerti tentang investasi baik melalui artikel, video, interaksi sosial media, dan berbagai acara offline. Berlanjut ke poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai layanan-layanan unggulan Bareksa. Pada bagian ini akan dibahas secara komprehensif mengenai layanan-layanan yang menjadikan platform investasi Bareksa unggul dan berbeda dari platform-platform lainnya yang berada di pasaran. Penjabaran dari layanan-layanan unggulan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Robo-Advisor. Robo-Advisor adalah penasihat keuangan dari Bareksa yang akan membantu investor untuk berinvestasi ketika belum percaya diri atau masih memiliki keraguan untuk membuat keputusan investasi sendiri. Robo-Advisor akan memberikan saran investasi dengan strategi yang tepat sehingga investor bisa mulai berinvestasi dengan tenang. Bareksa berkomitmen untuk memberikan saran investasi yang transparan, rekomendasi produk yang independen, dan analisa yang tak hanya berdasarkan algoritma secara real-time, tapi juga disempurnakan oleh tim analisis Bareksa yang berpengalaman. Terdapat beberapa keunggulan dari layanan Robo-Advisor pada platform Bareksa yang tidak terdapat pada platform lainnya. Beberapa keunggulan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berlisensi penasihat investasi OJK. Investor tidak perlu takut mengenai rekomendasi investasi bodong karena Robo-Advisor Bareksa terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam melakukan kegiatan penasihat investasi. Lalu yang kedua adalah menampilkan rekomendasi produk terbaik. Robo-Advisor menyediakan produk dari 15 manajer investasi terbaik supaya investor tidak bingung saat memilih. Lalu selanjutnya adalah menyesuaikan profil risiko terhadap investor. Robo-Advisor menyediakan produk dari manajer investasi dengan reputasi dan performa yang baik supaya investor tidak bingung dan tidak ragu dalam memilih. Yang terakhir adalah menyediakan market update. Robo-Advisor akan membantu investor menambah wawasan agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Investor perlu untuk mengetahui cara kerja dari Robo-Advisor supaya dapat lebih nyaman menggunakannya. Berikut adalah langkah-langkah kerja dari Robo-Advisor. Yang pertama adalah mempelajari profil risiko. Robo-Advisor mengevaluasi kemampuan investor mengambil risiko dari jawaban yang investor berikan saat mengisi profil risiko, sehingga investor tidak perlu khawatir akan investasi yang di luar kemampuannya. Selanjutnya menentukan kombinasi jenis reksadana. Setelah mengetahui profil risiko investor, Robo-Advisor akan menentukan kombinasi dan persentase reksadana yang sesuai untuk investor. Setiap reksadana memiliki potensi keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah merekomendasikan produk reksadana. Sebagai penasihat investasi yang independen, Robo-Advisor merekomendasikan produk sesuai profil risiko, tanpa berpihak pada penyedia investasi manapun. Lalu yang terakhir adalah memantau dan memperbarui alokasi portofolio. Robo-Advisor memantau kinerja pasar setiap hari, sehingga investor akan mendapatkan update alokasi portofolio berbentuk saran rebalancing setiap minggu. Saran ini dapat meminimalkan risiko dan menjaga alokasi portofolio agar tetap sejalan dengan tujuan awal investasi. Layanan unggulan selanjutnya adalah bisnis. Bareksa Bisnis adalah pelopor platform investasi yang diperuntukkan bagi nasabah institusi. Bareksa Bisnis menyediakan fitur yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan institusi dalam mengelola dana investasi. Investor institusional adalah sebuah badan hukum baik berbentuk organisasi, korporasi atau perusahaan, yayasan, dana pensiun maupun asuransi yang mengelola dana milik institusi yang bersangkutan, nasabah investor lainnya dalam institusi. Investor institusional memiliki beberapa tujuan seperti optimasi manajemen kas, pengelolaan dana operasional, pengelolaan dana investasi melalui instrumen investasi seperti reksadana.
Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan layanan Bareksa Bisnis yang tentunya menarik untuk para calon investor. Berikut adalah keuntungan-keuntungan tersebut. Yang pertama adalah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bareksa Bisnis memiliki lisensi sebagai agen penjual reksadana di website OJK. Lalu selanjutnya sistem yang aman. Bareksa Bisnis memiliki keamanan berlapis dengan tim support khusus jika terjadi kendala. Lalu yang ketiga adalah lengkap dan mudah diakses. Investor institusional dapat dengan mudah mengakses website tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi. Selain itu, investor institusional mendapatkan tampilan portofolio yang komprehensif. Lalu selanjutnya relationship manager berpengalaman. Investor bisa mendapatkan rekomendasi reksadana untuk perjalanan dan hasil investasi yang lebih optimal. Lalu yang terakhir adalah gratis biaya transaksi. Investor institusional tidak dibebankan biaya pembelian maupun penjualan, kecuali untuk produk dari MI Schroeder dan Sinarmas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis reksadana pada Bareksa Bisnis. Terdapat beberapa jenis reksadana pada layanan Bareksa Bisnis. Jenis yang beragam tersebut disediakan oleh platform Bareksa agar jangkauan nasabah lebih luas lagi dan juga nasabah dapat menyesuaikan jenis reksadana yang diinginkannya berdasarkan kemampuan dan preferensi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan detail dari jenis-jenis reksadana tersebut. Lebih lanjut, setiap jenis reksadana tersebut akan dialokasikan pada produk yang berbeda-beda. Berikut adalah penjabarannya. Bareksa Bisnis memiliki fitur-fitur yang sangat menarik agar membuat para investor institusional mempertimbangkan untuk menggunakan layanan Bareksa Bisnis. Fitur-fitur tersebut yang pertama adalah multiple user access. Pada institusi, tentunya pengatur atau pemangku bisnis bukanlah hanya satu. Oleh karena itu, fitur ini dibuat agar memungkinkan beberapa stakeholder dapat masuk ke dalam akun institusi yang terdaftar. Lalu selanjutnya adalah investment report. Laporan data adalah hal yang sangat penting untuk para investor. Dengan laporan data, investor dapat menilai, memutuskan, mengatur strategi selanjutnya, atau strategi investasi yang dilakukan sekarang. Bareksa Bisnis menyajikan laporan data investasi bagi para stakeholder secara komprehensif. Lalu yang ketiga adalah dokumen approval. Bareksa Bisnis memfasilitasi dan mempermudah transaksi keuangan yang dilakukan oleh institusi dan mendukung alur kerja transaksi institusi. Lalu yang terakhir adalah order reminder. Fitur ini digunakan sebagai pengingat untuk investasi secara rutin agar memudahkan investasi para investor institusional. Layanan unggulan dari platform Bareksa selanjutnya yang akan kita bahas adalah data. Bareksa menyediakan layanan data instrumen investasi yang memiliki peran penting dalam platform investasi karena menyediakan informasi yang diperlukan oleh investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Layanan data instrumen investasi memastikan bahwa investor memiliki akses ke data dan informasi yang akurat tentang berbagai instrumen investasi. Informasi yang akurat adalah kunci untuk pengambilan keputusan investasi yang baik. Investor sering memerlukan data historis, tren, dan analisis yang mendalam tentang instrumen investasi tertentu. Layanan data membantu investor dalam melakukan analisis dan penilaian yang lebih baik terhadap instrumen-instrumen ini. Poin pembahasan terakhir pada diskusi kali ini adalah alur penggunaan. Di sini saya sudah masuk di aplikasi Bareksa. Buat teman-teman yang belum melakukan pendaftaran, silakan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, kemudian di aplikasi Bareksa ini kita bisa berinvestasi reksadana, SBN, dan juga emas. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas yang reksadana saja. Di sini kita pilih yang reksadana ya. Nah, kemudian di sini sebelum kita menjual, tentunya kita harus membeli reksadana terlebih dahulu. Teman-teman, di sini bisa kita lihat ada produk reksadana, ada yang produk baru yaitu Exclusive News, dan kemudian di sini ada reksadana, pendapatan tetap, pasar uang, campuran, saham, dan juga indeks. Nah, di sini saya sarankan buat teman-teman yang pemula pilih saja yang reksadana pasar uang. Kenapa kita milih reksadana pasar uang? Karena di sini cenderung reksadana pasar uang tuh mengalami keuntungan, bisa bisa kita pilih salah satu reksadana pasar uang ya. Nah, kemudian bisa kita lihat dari grafiknya ini, dari reksadana ini itu dari 1 bulan itu terus mengalami kenaikan ya. Bisa kita lihat juga dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, di sini cuman ada 5 tahun sih. Di sini terus mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya itu cukup kecil ya ketimbang reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap. Namun di sini kalau teman-teman yang sudah berpengalaman bisa pilih reksadana yang lain ya. Ada pendapatan tetap, campuran, dan saham. Kita bisa lihat perbedaan dari kedua reksadana ini. Nah, untuk saham di sini grafiknya naik turun seperti ini dan ini penuh dengan risiko. Teman-teman akan ikut teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ketika teman-teman bisa mendapatkan keuntungan besar ketika risikonya juga besar. Nah, bisa kita lihat di sini grafiknya dalam 5 tahun seperti ini ya, teman-teman. Nah, Nah, di sini saya akan coba memilih reksadana pasar uang saja. Teman-teman bisa kita lihat produk lainnya. Teman-teman bisa lihat produk lainnya. Nah, kemudian di sini nantinya kita bisa filter ya. Kita bisa filter produk syariah. Kemudian nanti akan muncul reksadana yang berjenis syariah atau kita bisa filter juga reksadana yang sering membagikan dividen ya di sini. Tidak ada
Teman-teman bisa lihat yang syariah di sini terdapat 8 reksadana. Coba kita tampilkan. Nah, di sini ada reksadana kapital syariah. Di sini juga di sini imbal hasil per tahunnya adalah 3,98%. Kemudian di sini kita bisa filter lagi ya. Di sini kita bisa filter barometer tertinggi, nama imbalas atau dana kelolaan di sini. Di sini saya akan coba filter yang imbal hasilnya tinggi, kita klik saja, terapkan. Nah, di sini yang paling teratas adalah majoris pasar. Nah, di sini yang paling teratas adalah uang syariah Indonesia yang mana di sini imbal hasilnya adalah 4,07 per tahun. Teman-teman coba kita klik ya reksadana ini. Nah, bisa kita lihat untuk grafiknya naik terus ya. Karena ini adalah reksadana pasar uang, bisa kita lihat juga untuk reward imbalannya. Bisa kita lihat juga reward imbalan hasil dalam setahunnya, yang dimana itu adalah 4,07% dalam 3 tahun, 11,75% dalam 5 tahun, 25,07%. Kemudian dana pengelolaannya itu adalah 158,01 miliar. Teman-teman, kalau bisa kita memilih reksadana yang dana kelolaannya besar ya. Semakin besar dana kelolaannya itu semakin bagus. Artinya banyak orang yang percaya untuk menginvestasikan uangnya ke dalam reksadana tersebut. Nah, di sini kita juga bisa melihat informasi dari reksadana tersebut. Di sini terdapat tanggal peluncurannya yaitu 9 Januari 2018, minimal pembeliannya 10.000. Jadi kita sudah bisa berinvestasi di reksadana ini minimal 10.000. Kemudian kita bisa juga mengsimulasikan dari perhitungan reksadana ini. Oke, di sini saya coba akan beli ya. Kita klik saja beli sekarang. Nah, kemudian kita akan coba membeli 10.000 saja. Teman-teman, selanjutnya kita klik saja ya. Saya telah membaca dan menyetujui kalau sudah kita klik saja order. Sekarang kemudian di sini ada ketentuan harga dan unit reksadana. Nah, silakan teman-teman baca sendiri ya. Kita kita klik saja mengerti. Kita klik saja saya mengerti. Kemudian di sini untuk metode pembayaran bisa dengan transfer e-money, bisa juga dengan transfer virtual account atau bank. Nah, di sini untuk e-money ada biaya biaya pembayaran yaitu 1.000, sedangkan transfer virtual account ada biaya pembayaran yaitu 3.000. Namun kalau teman-teman ingin gratis bisa dengan bank transfer. Nah, selanjutnya di sini kita bisa upload bukti pembayaran teman-teman. Kita akan coba membeli dengan transfer bank manual. Kita klik saja lanjutkan pembayaran ya. Nah, kemudian di sini kita klik saja bayar. Lalu sekarang di sini kita harus transfer ke rekening bank BCA ini. Nah, kemudian rekening tujuan kita dan kemudian ini ada rekening tujuan kita bisa salin saja rekening tujuan tersebut. Kemudian kita masuk saja ke aplikasi BCA Mobile, atau kalau teman-teman tidak mempunyai aplikasi BCA Mobile bisa datang ke ATM. Nah, di sini kita melakukan transfer ya. Kemudian jangan lupa untuk men-screenshot atau foto bukti transfer tersebut yang nantinya akan kita upload di sini. Nah, teman-teman, kita transfer terlebih dahulu. Oke, jika Nah, kemudian kembali lagi ke aplikasinya. Di sini kita harus upload bukti transfer yang tadi sudah kita screenshot atau kita sudah foto. Nah, di sini kita klik saja mengerti. Nah, kemudian kita klik konfirmasi pembayaran. Lalu kita bisa melihat detail transaksinya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa pembayarannya sudah diterima dan sukses ya. Di sini kita bisa tunggu saja sampai reksadananya akan masuk ke portofolio kita. Untuk melihat prosesnya kita bisa melihat pada menu portofolio di sini. Nah, di sini terdapat reksadana yang sebelumnya kita sudah beli. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pembeliannya belum masuk ya. Nanti kalau sudah masuk akan bertambah. Yang ini akan bertambah menjadi 20.000. Dan kemudian kita ingin melakukan penjualan. Tinggal kita klik saja jual ini ya, kemudian kita klik saja jual produk ini. Selanjutnya kita bisa menjual di sini misalkan 10.000. Nah, jadi di sini kita bisa menjualnya itu minimal 10.000 ya. Kemudian di sini kita pilih saja untuk rekening pencairannya. Di sini kita rekening pengirimnya yaitu bank dan rekening dan rekening dan dan di sini rekening pengirimannya yaitu Bank BCA. Agar tidak terkena biaya admin, maka kita pilih saja rekening kita yaitu Bank BCA. Atau kalau teman-teman tidak memiliki BCA, bisa juga menggunakan bank yang lain namun nantinya akan ada biaya admin. Teman-teman, karena ada perbedaan bank ya. Nah, kemudian tinggal kita klik saja jual di sini lalu lanjutkan hingga proses penjualan selesai.